Marvel Studio untuk yang kelima kalinya memproduksi television series yang dikenal dengan MCU atau Marvel Cinematic Universe. Film series ini dibuat berdasarkan dari komik Marvel itu sendiri dan dirilis di layanan streaming Disney+. Clint Barton dan Kate Bishop adalah pemeran utamanya, dan inilah alur cerita film series Hawkeye. Bukanlah seorang Hawkeye ataupun Kate Bishop. Namun, kemunculan konyol Kate membuat rencana Clint bubar dan membuat ia pun ikut tertangkap. Right. I mean, is that him there? I would really like to speak to you. Bro, I found her. Oh, I was just trying to help, okay? Wes, gak usah kesuwen, siap no cemilan, otut, ambek kopi, dan lungguh sing ganteng. Pada tahun 2007, kita diperlihatkan seorang gadis kecil yang masih duduk di bangku sekolah. Seorang gadis yang tunarungu dan memiliki cacat fisik, namun ia mampu membaca gerak bibir. Ia tinggal bersama ayahnya yang juga seorang anggota mafia Track Suite, yang terus memberikan semangat untuk menjalani hidup dan mempelajari dunia. Kemampuan bela dirinya juga dibilang cukup baik hingga ia berkembang menjadi dewasa. Yap, dia adalah Maya Lopez. Pada malam itu, Maya melihat kejadian pembantaian yang dilakukan oleh Ronin kepada kelompok mafia Track Suite tersebut. Satu persatu dari mereka dibunuh. Ia hanya melihat kejadian tersebut dan tak sanggup berbuat apa-apa. Tak seorang pun yang selamat dari aksi pembantaian Ronin malam itu, termasuk juga ayah Maria Lopez. Sejak saat itulah rasa dendam tumbuh dalam dirinya. Kembali ke mereka berdua. Maya Lopez dan Kazi turun untuk menginterogasinya. Clint tetap berusaha menjelaskan bahwa Kate bukanlah seorang Ronin yang sesungguhnya. Ia hanya tak sengaja memakai kostum tersebut untuk kabur dari tempat perlelangan. Clint juga menjelaskan bahwa Ronin sudah mati di tangan Black Widow. Keadaan semakin menegangkan. Clint melepaskan diri dari ikatannya dan berusaha melawan balik para mafia tersebut, hingga ia bertarung langsung dengan Maya. Clint terjatuh dan membuat alat bantu pendengarannya terlepas. Ia terpojok sampai ia mendapatkan senjatanya kembali. Saat itulah situasi berubah. Clint berhasil melawan balik hingga membebaskan Kate dari ikatannya. Mereka pun bertarung dan berhasil melumpuhkan semua mafia tersebut. My hearing aid smashed. Pengejaran berlanjut, mereka berusaha kabur, namun kelompok mafia itu juga mengejar mereka. Kate berusaha membantu, dengan busur dan anak panah milik Clint yang memiliki bermacam-macam keunikan, tapi sangat mematikan tergantung dengan situasinya. Mulai dari panah yang menimbulkan gelembung sabun, hingga bisa meledakkan sebuah mobil. Sisa-sisa dari pasukan mafia itu terus mengejar mereka, namun mereka terjebak dengan panah-panah trik itu, dan menyisakan Maya yang terus mengejar mereka hingga di sebuah jembatan. Kate mendapatkan busurnya kembali yang sempat dibawa oleh Maya. Aksi pepet-pepetan pun terjadi, dan Maya pun akhirnya tertinggal karena panah asap yang menyelimuti mobilnya. Kemacetan membuat mereka kembali terpojok. Clint memerintahkan Kate untuk melakukan serangan terakhir. Trik penggabungan anak panah tersebut menjadi sebuah raksasa dan menghancurkan salah satu mobil mereka, dan mereka pun berhasil kabur. Karena hancurnya alat bantu pendengaran Clint, membuat dirinya tak bisa mendengar dan berkomunikasi dengan baik. Beruntung Kate memahami dan menurut apa yang dikatakan Clint semenjak aksi kejar-kejaran itu.
Paginya, Clint mendapat telepon dari anaknya. Dengan dibantu oleh Kate untuk berkomunikasi dan seperti biasa sang anak yang merindukan kepulangan ayahnya. Mereka pun pergi ke dokter untuk memperbaiki alat bantu pendengaran milik Clint lalu pergi untuk sarapan. Di sisi lain, Kazi mengkhawatirkan jika Maya terus mengejar Ronin, akan berimbas fatal untuk kelompoknya. Namun dengan dendam yang terpendam, Maya tak memperdulikan kekhawatiran itu dan terus memerintahkan untuk mencari Clint. You're the early bird. Hey, bud, I miss you. Selama di perjalanan, Clint menjelaskan tentang mafia Track Suite dan apa kejahatan yang diincar sebenarnya. Kate juga tetap mencurigai keberadaan Jack bahwa kelompok tersebut ada hubungannya dengan Jack. Namun, bukti belum cukup kuat. Hingga akhirnya Kate mengajak Clint untuk menuju rumahnya dan mengakses database kriminal Bishop Security melalui laptop ibunya. Kate menemukan salah satu perusahaan yang berhubungan dengan Kazi dan menemukan sesuatu yang tak asing. Namun, tiba-tiba akun itu dinonaktifkan. Naluri seorang Clint membuat ia memeriksa keadaan setempat, dan tiba-tiba sebuah pedang mengancam nyawa Clint. Don't move. And I've just been locked out. Fire on the other side, and then hit tracksuit up. Okay, what's this company, Sloan Limited? Di akhir episode 3 ini, pedang milik Ronin itu mengancam nyawa Clint, dan pemegang senjata tersebut adalah Jack. Benarkah kecurigaan Kate tentang Jack terjadi? Kita tunggu episode berikutnya. Sekian alur cerita film series Hawkeye episode 3 kali ini. Jika kalian belum menonton episode sebelumnya, silakan cek di deskripsi atau klik link di pojok kanan atas. Nantikan episode-episode berikutnya yang tak kalah menarik dan lebih menegangkan. Jangan lupa support terus channel ini. Saya undur diri, sampai jumpa di film-film berikutnya dan salam cakco. Goodbye.